kepada Tuhan. Malam bertambah larut, Maria masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota ke Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, yaitu Maria. Salam, hai engkau yang diberkati Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku bahkan belum menikah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kamu kandung itu akan disebut kudus, anak Allah, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya sedang mengandung, Yusuf ingin bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf tampak murung, bingung, dan mempertimbang-timbangkan keinginannya itu. Ketika Yusuf sedang tertidur, ia bermimpi didatangi oleh malaikat Tuhan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesudah mengetahui kejadian sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Kini, Maria dan Yusuf sudah mengetahui bahwa bayi yang dikandung Maria adalah karena kuasa Roh Kudus, dan bayi yang dikandungannya adalah Sang Juru Selamat. Mereka berdua menjaga bayi dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan yang setia, Yusuf pun menikahi Maria. Yusuf berjanji sebelum bayi Yesus lahir, dia tidak akan menyentuh Maria. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan yang bertanggung jawab, ketika Kaisar Roma memerintahkan prasetnya untuk mendaftarkan dirinya untuk dicatat atau disensus, disebar, dan Maria pun pergi ke kota Nazaret ke Bethlehem untuk dicatat sebagai rakyat di negeri Roma. Maria
kala itu sedang mengandung 9 bulan, dan mereka berdua berjalan ke kota Betlehem. Maria dan Yusuf sampai di Betlehem tetapi sudah terlambat. Hari mulai malam, mereka pun terlihat sangat letih. Terlebih, Maria yang kala itu sedang mengandung. Maria dan Yusuf akhirnya mencari tempat penginapan untuk beristirahat. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah masih ada kamar untuk kami? Maaf, sudah penuh. Tidak ada penginapan lagi. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf, sudah penuh. Coba ke penginapan sebelah. Apakah masih ada penginapan untuk kami? Maaf, sudah penuh. Saya rasa kamu tidak akan dapat kamar lagi di sini. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Istriku sedang hamil, jadi harus beristirahat. Kadang pun tidak masalah bagi kami. Kalau begitu, mari ikut aku. Pemilik penginapan berjalan dan menunjukkan jalan menuju kandang. Di sebuah keheningan dan kesunyian malam di kandang domba penginapan Yusuf dan Maria, tiba-tiba perut Maria terasa sakit dan hendak melahirkan. Tiba-tiba kemudian terdengarlah suara tangis. Seorang bayi lahir, dialah Yesus Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan itu. Telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf pun begitu bahagia. Lalu mereka membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam sebuah palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab aku datang untuk memberitahukan kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita pergi mencari Juru Selamat seperti yang telah diberitahukan kepada kita. Mereka pun pergi mencari Juru Selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus Sang Juru Selamat. Lalu para gembala menceritakan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang heran apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah. Karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di kota Betlehem di tanah Yudea, orang-orang Majus dari timur datang ke kota Betlehem untuk mencari dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus itu bertanya kepada Herodes. Namun dia tidak tahu, bahkan Herodes diam-diam akan mencari dan menyuruh prajurit untuk membunuh sang Mesias bayi Yesus sang Raja. Perkataan Herodes didengar oleh orang-orang Majus. Orang Majus pergi dan mencari sang juru selamat. Orang Majus hanya mengandalkan sinar bintang yang diyakini akan menunjukkan tempat di mana Mesias berada. Memang benar, bintang bersinar terang itu menunjukkan orang Majus tempat di mana Yesus, sang Mesias telah berada. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya Tuhan menunjukkan di mana Sang Mesias berada. Salam Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Kami berbahagia diperkenankan Tuhan langsung melihat Mesias Sang Juru Selamat yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Orang Majus menyembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan berkata kepada Yusuf dan Maria agar berhati-hati, karena Raja Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus. Setelah mendengar kabar dari orang Majus itu, Maria dan Yusuf pun membereskan bekal mereka dan membawa bayi Yesus pergi menuju ke kota lain, agar tidak ditemukan oleh Raja Herodes. Yesus akhirnya datang menyelamatkan kita dari dosa. Kehadirannya membawa damai sejahtera bagi kita semua.